Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai konfigurasi elektron dengan aturan Aufbau. Konfigurasi elektron dengan aturan Aufbau memiliki beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bersama-sama menyimak video berikut. Kita masuk ke beberapa catatan dalam penulisan aturan Aufbau. Yang pertama adalah tata cara menuliskan konfigurasi elektron dengan aturan Aufbau. Di sini ada dua cara menuliskannya. Yang pertama, subkulit-subkulit ditulis sesuai dengan urutan tingkat energinya. Ini adalah sesuai dengan urutan kayak minggu lalu, susu sapi-sapi, sedap-sedap, sedap-sedap. Itu adalah urutan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energinya. Bisa kamu lihat di samping, contohnya adalah 21 SC. Di sini dituliskan atau dikonfigurasikan dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ini seperti minggu lalu, tidak usah bingung. Dan aturan ini dipakai untuk kalau kita mau mengetahui dia elektron valensinya berapa. Seperti kita lihat, ini berakhiran dengan D, jadi elektron valensinya adalah D ditambah S terdekat, berarti elektron valensinya 3. Yang kedua, cara penulisannya adalah subkulit-subkulit dari kulit yang sama dikumpulkan, kemudian diikuti subkulit dari kulit berikutnya. Maksudnya adalah kulit-kulit yang sama ditulis berdekatan. Kamu harus ingat, kulit itu adalah angka di depan huruf. Nah, jadi angka di depan huruf yang sama itu dikumpulkan. Kita lihat contoh di sebelah. Tapi untuk menuliskan dengan cara kedua, kita harus tuliskan dulu konfigurasi dengan cara pertama. Baru kita bisa mengurutkan berdasarkan cara yang kedua. Kita lihat, nomor satu adalah konfigurasi dengan cara yang pertama. Yang kedua, ini setelah kita tuliskan dengan cara mengurutkan subkulit-subkulit dari kulit yang sama. Nih, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2. Jadi yang 3 ini kalau di aturan pertama itu letaknya di belakang, di sini dikumpulkan dan didekatkan dengan teman-teman di kulit 3 lainnya. Baru kemudian tuliskan 4S2. Tapi jumlah elektron di atas, di pangkat ini, tidak berbeda dengan jumlah elektron dengan aturan pertama tadi. Sehingga memang kalau kamu mau pakai penulisan yang kedua, kamu harus tulis dulu konfigurasi dengan penulisan yang pertama. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Sebelum kamu mempelajari caranya, kamu harus tahu dulu bahwa gas mulia ini adalah unsur-unsur dalam golongan 8A. Siapa sajakah mereka? Ada 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, dan 86Rn. Contohnya begini. Misalnya kita punya Na11. Na11 ini bukan golongan 8A, jadi kita bisa membuat penyingkatan konfigurasinya dengan bantuan golongan gas mulia. Na itu punya 11 elektron. Kalau kita konfigurasikan biasa, kita konfigurasikan dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa disingkat dengan gas mulia? Karena Na punya elektron 11, kita akan dibantu oleh gas mulia yang elektronnya ini sedikit di bawah elektronnya Na, yaitu Ne. Jadi Na itu dibantu dengan Ne, karena Ne itu sedikit di bawah Na. Sehingga 10 elektronnya si Na digantikan oleh Ne. Sisalah di situ 3S1. Bisa kamu lihat di contoh ya. Yang kedua, SC21. Kita harus tengok dulu. SC21 ini paling dekat dengan gas mulia yang mana, tapi harus di bawah 21 jumlah elektronnya. Oh, ternyata dia dekat dengan Ar. Ar ini elektronnya 18. Sehingga 18 elektronnya si SC itu kita gantikan dengan Ar. Baru kita tulis sisanya yaitu 3D1, 4S2. Atau 4S2, 3D1. Terserah bagaimana cara menuliskannya. Mau pakai penulisan cara 1 atau cara 2 seperti yang kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi begitu.
Jadi maksud di sini adalah jumlah elektron gas mulia ini akan menggantikan beberapa jumlah elektron unsur yang akan kita konfigurasikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup WA kita bersama. Oke, kita akan masuk ke kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Unsur akan lebih stabil jika dalam satu kulit, khususnya kulit D, terdapat elektron dalam jumlah penuh atau jika jumlahnya setengah dari jumlah elektron penuh. Di D, jumlah elektron penuhnya itu adalah 10. Atau kalau kita mau mencapai secara stabil lainnya adalah mengisi setengah dari 10 atau 5. Kita lihat contoh di sebelah yaitu 24 Cr. 24 Cr ini kalau kita konfigurasikan akan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Kita berakhiran di 3D4. Karena 3D4 itu artinya belum stabil, jadi kita pinjam elektron dari S 1 supaya melengkapi 3D-nya jadi 3D5. Sehingga sisanya di S tadi hanya 4S1. Jadi cara penulisannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Itu dia mencapai stabil. Karena S itu isinya 2. Dibagi 2 adalah 1, jadi S itu stabil dengan 1 atau 2 elektron. Kalau D dengan 5 atau 10 elektron, sehingga di sini supaya D-nya stabil 5, kita pinjam dari S yang juga kalau dipinjam 1 adalah setengah elektron. Tetap aja dia stabil. Begitu juga dengan Cu. Cu ini akan berakhiran dengan 4S2, 3D9. Sehingga supaya D-nya 10, kita pinjam 1 dari elektron S. Jadinya 3D10, 4S1. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab baru mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini berfungsi untuk menemukan letak elektron dalam suatu orbital, artinya sangat spesifik nih bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4, yaitu ada bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Masing-masing bilangan kuantum tadi punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit atom. Ingat lagi yang mana yang kulit atom. Kita ambil contoh 21 SC. Kalau dikonfigurasikan dengan aturan Bohr 2883. Sehingga ada 4 buah kulit di situ, K, L, M, N. Kulit N itu adalah kulit keempat, sehingga N-nya, kuantum utamanya, itu bernilai 4. Kita ambil kulit terakhirnya. Ini maksudnya di sini N ya, bukan P. Kalau kita pakai konfigurasi Aufbau, di sini kita konfigurasikan sampai 3D1. Jumlahnya 21. Coba kita cek dulu, betul tidak 21. Oke, jumlahnya 21. Sehingga di dalam konfigurasi Aufbau ini, yang angka di depan kan adalah menentukan kulit atom. Kita bukan mengambil kulit atom terakhir, tapi terbesar. Dari konfigurasi ini yang terbesar kulit atomnya adalah 4. Sehingga N-nya tadi adalah 4. Paham sampai di situ? Kita lanjutkan lagi ke bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan posisi subkulit terakhir atau orbital. Ingat ya, orbital itu SPDF. Jadi orbital itu nama lainnya adalah subkulit. Setiap orbital itu punya nilai L yang berbeda-beda. Kalau orbital S itu 0, orbital P itu nilai L-nya 1, orbital D itu nilai L-nya 2, orbital F nilai L-nya 3. Contohnya 21 SC. 21 SC ini dia harus dikonfigurasikan dengan Aufbau dulu. Kemudian kita ambil subkulit terakhir atau orbital terakhir. Orbital terakhirnya adalah 3D1. Sehingga di situ berarti ada orbital D. Berarti nilai L-nya adalah 2 karena D itu bernilai 2. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini dilambangkan dengan M. Dia fungsinya menunjukkan posisi elektron dalam orbital.
Sehingga ternyata dalam orbital ini ada lagi kamar-kamar. Dan setiap orbital punya jumlah kamar yang berbeda. Orbital S itu punya kamar 2. Orbital P punya kamar 3. Orbital D punya kamar 5 dan orbital F punya kamar 7. Di setiap kamar ini hanya boleh diisi 2 elektron yang nanti arahnya berbeda. Kamu akan lihat nanti di contoh. Orbital S itu punya 2 elektron maksimal yang dimasukkan. Nilai kamar S itu 0. Orbital P punya 3 kamar, artinya bisa 6 elektron yang dimasukkan dan 2 per kamar. Nilai setiap kamarnya adalah min 1, 0 plus 1. 0 diletakkan di tengah-tengah. Begitu juga dengan D dan F. Punya kamar yang berbeda-beda. Kita lihat contoh 21 SC. Setelah dikonfigurasikan dengan Aufbau, itu ternyata orbital terakhirnya adalah D. Sehingga kita lihat lagi contoh tadi bahwa D ini punya 5 kamar. Kita tuliskan dia 5 kamar. Ternyata di orbital D ini ada 1 elektron. Elektron yang 1 ini kita lambangkan dengan tanda panah. Karena dia hanya 1 elektron, maka tulis 1 buah elektron ke arah atas dulu di kamar pertama. Jadi mengisinya dari kiri ke kanan. Tulis dulu panah 1 ke arah atas di kotak pertama, kamar min 2. Karena dia cuma punya 1 elektron, sudah sampai situ aja. Berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 2. Karena elektron terakhir terletak pada kotak min 2. Nih, cara pengisian elektron adalah dengan menuliskan panah ke arah atas pada semua kotak dahulu. Jadi, dan jika elektron masih bersisa, maka tuliskan panah ke arah bawah. Misalnya nih, kamu punya 6 elektron untuk orbital D. Kamu tulis dulu panah ke atas di kotak pertama, panah ke atas kotak kedua, panah ke atas kotak ketiga, panah ke atas kotak keempat, panah ke atas kotak kelima. Untuk elektron keenamnya itu menjadi panah ke bawah, tapi kembali ke kotak pertama. Begitu juga selanjutnya. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S, dia menunjukkan rotasi elektron. Rotasi ini berarti arah ya. Itu panah ke atas dan ke bawah tadi. Nilai S itu ada 2. Kalau panahnya ke atas itu nilainya positif setengah. Kalau panahnya ke bawah nilainya negatif setengah. Kita lihat 21 SC. Karena dia 3D1 1 elektron dan panahnya tadi ke arah atas, ini sehingga nilai S-nya adalah plus setengah. Gitu. Mari kita lihat contoh soal biar lebih memahami ya. Oke, kita lihat contoh soal. Tuliskan bilangan kuantum dari atom di bawah ini. Yang pertama 25 Mn. Pertama, kita konfigurasikan dia dulu secara Aufbau. Sehingga di sini setelah kita konfigurasikan nih dia berakhiran dengan 3D5. Kita tuliskan dulu bilangan kuantum utamanya yang dilambangkan dengan N. Ingat bilangan kuantum utama itu diambil kulit atom terbesar. Kulit atom terbesar di sini adalah 4 sehingga N-nya adalah 4. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L diambil dari orbital terakhir. Orbital terakhirnya D. Orbital terakhirnya D, D ini punya nilai 2 sehingga L-nya itu bernilai 2. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Ingat bahwa dia tadi yang terakhir orbitalnya adalah D. D itu punya 5 kamar yang nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Dan D ini akan diisi oleh 5 elektron. Lihat ya, 5 elektron ini yang ada di pangkat. 5 elektron. Cara mengisinya adalah isi dulu panah ke atas. Panah pertama, elektron pertama. Elektron kedua dimasukkan ke kotak sebelahnya. Elektron ketiga dimasukkan ke kotak sebelahnya. Elektron keempat dimasukkan ke kotak sebelahnya. Elektron kelima dimasukkan ke kotak paling terakhir. Ini menunjukkan bahwa orbital D ini punya 5 elektron. Bagaimana nilai S-nya? Karena orbital terakhirnya karena elektron terakhirnya menghadap ke atas, sehingga bilangan kuantum spin-nya bernilai positif setengah. Oke, contoh kedua, kita punya di sini 18 AR. Pertama kita konfigurasikan secara Aufbau. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N. kulit terbesarnya 3. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L.
Lihat orbital terakhirnya P, sehingga nilai P itu adalah 1. Terus bilangan kuantum magnetiknya atau M, karena dia terakhirnya P itu dia punya 3 kamar. Nah, 3 kamar nih si P. Ini Miss tunjukkan cara mengisi si P-nya ya. Si P punya 3 kamar yang punya jumlah elektronnya 6. Cara mengisinya adalah isi panah ke arah atas dulu elektron pertama, kemudian elektron kedua, kemudian elektron ketiga. Elektron keempat kita kembali ke kotak pertama, tapi arahnya ke bawah. Elektron keempat, elektron kelima, dan elektron keenam. Begitu cara mengisinya. Sehingga nilai M-nya adalah positif 5. Saya tulis di sini ya. Nilai M-nya adalah positif. Nah, kita enter aja. Nilai M-nya adalah M sama dengan positif 1. Karena tadi kita paling terakhir berhenti di positif 1. Kalau yang contoh pertama tadi, nilai M-nya adalah, karena kita berhenti paling akhir di positif 2, tadi nilai M-nya adalah positif 2. Tadi lupa nih naruhnya. Oke, positif 2. Kembali lagi ke sini. Karena tadi berhenti di positif 1 dan arahnya ke bawah tadi terakhir kali, sehingga nilai bilangan kuantum spin-nya adalah negatif setengah, karena panah terakhirnya arah ke bawah. Nah, kira-kira begitu caranya. Nanti kalau kurang paham, bisa bertanya di grup kita dan dikerjakan PR-nya. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurangnya Ustazah minta maaf. Apabila ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.